ejek, bener nggak? Dari Baduy Sleman nggak kita pakai. Nak wis barongsai semua hok gitu. Anjir sing ora setuju hok kaya ngono. Nah gitu. Nggak masalah, siapa saja, even jin, malaikat tidak masalah, kita lebih tinggi dari mereka. Kita ini khalifah, kita aksani takwim. Tapi semua kita tampung, dan karakter kita tidak boleh hilang, martabat kita tidak boleh hilang. Meskipun dengan menampung mereka, artinya kalau kita bergaul sama kambing, kita tidak lantas menjadi kambing. Nah, jadi sekarang Nusantara dan Indonesia ini sikap mental apa? Sikap ideologi apa bunyinya? Kalau kita terjemahkan ke hukum, Pak, hukum di Indonesia itu hukum Nusantara yang merupakan akselerasi dan kontinuasi dari hukum-hukum Nusantara. Misalnya di Mojopahit, saya dulu pernah mendaftar di sini kabinet Mojopahit misalnya. Ada menteri urusan jembatan, ada menteri urusan sudra asing misalnya. Karena zaman dulu yang tertinggi itu orang baik, baru orang pinter, baru orang kuasa, baru orang kuat, baru orang asing. Orang asing silahkan, tapi jangan lantas kamu yang menjadi paling tinggi di sini. Tidak masalah. Dan tidak ada, misalnya Mas ini mau ke desa mana ditampung seminggu di desa orang, tidak ada masalah. Atau di sini kita semua sangat ramah, tidak ada masalah. You are welcome, all of you. Tapi tidak berarti lantas kita menjadi orang barat, tidak berarti kita menjadi wong Arab. Moro-moro JKT umroh wis nganggo ban Vespa kene wis ngene. Nek pancen niru Nabi Muhammad ya ke Mekahnya jangan pakai pesawat, nganggo unta. Niru Nabi Muhammad itu sing bagian enak-enak, kebagian gampang-gampang tok, kan gitu. Nggak ada masalah. Jangankan Islam, Arab pun nggak masalah masuk Indonesia. Tapi kita tidak lantas menjadi orang Arab, itu haram hukumnya. Karena Anda ditakdirkan Allah menjadi orang Nusantara, Anda orang Palembang. Anda tidak boleh tidak mengakui bahwa Anda orang Palembang. Nggak terus kemana-mana ngaku saya orang Madura. Madura saja beda kok Sumenep sama Pak Mujarman sampean. Bangkalan sampean. Ini kan orang Madura itu serba terbalik. Mestinya kan lebih dekat ke Jawa lebih halus. Enggak. Begitu meloncat dari Surabaya ke Bangkalan, nih orang Madura paling keras ini Bangkalan. Makin ke timur makin halus. Betul enggak? Dan itu melanggar sosiologi. Mestinya deket Jawa halus, makin jauh makin kasar. Ini terbalik. Jadi kalau orang golongannya Muzamil ini keras. Di Bangkalan dulu ada pembakaran toko-toko Cina. Akhirnya Kiai Khalil, tapi bukan Kiai Khalil yang Khalil AG, naik jeep, ayo anak-anak tidak boleh bakar toko Cina, tidak boleh, pulang semua ke pesantren. Wah, semua pada pulang, terus ustadznya Kiai juga pulang sampai rumah. Mana santri-santri saya? Kok belum pulang? Cari lagi, sedang bakar gereja. Lo kok bakar gereja? Lah tadi katanya yang tidak boleh bakar toko. Susah sama Madura. Dan itu hanya Bangkalan. Kalau di Sumenep tidak. Di Sumenep itu halus-halus. Mereka itu bagian dari Keraton Solo. Jadi orang Bupati Sumenep kalau ditelepon oleh Raja Solo itu meskipun sudah ditelepon, saya siapa dari siapa nih? Ngarso dalem sinuwun. Oh, nah, jadi telepon nih karo sujud Mas. Ya, iya. Nyuwun inggih. Lo telepon lo gak ketoki wis sujud Mas. Itu Madura bagian timur. Ke bagian barat enggak. KPK susah setengah mati kalau Madura bagian barat. Dapat gratifikasi, dikasih macam-macam bupatinya meskipun sekarang kena ya. Waktu itu jawabnya, lo siapa yang disogok? Saya tidak pernah sebagai bupati disogok gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Yang dikasih hadiah ini kiainya bukan bupatinya. Kalah KPK ya kan? Meskipun sekarang kena juga kan kita akhirnya gitu ya teman sekalian. Oke, jadi sekali lagi Nusantara itu berarti karakter, sikap mental. Kita terus tidak anti asing, kita anti Cina, anti Barat, anti Arab, no. Kita tidak anti siapa-siapa, kita rahmatan lil alamin. Anjing pun kita akomodasi dan kita pakai kata-kata itu sehari-hari.
Saking cintanya kita kepada anjing, betul enggak? Betul enggak? Sing adil aja meng asu, kowe kudu nggawe kalimat-kalimat lain sok-sok oh marmut kowe. Lah gitu. Oh, wedhus. Nah, kan lumayan kan jadi merata, semua dapat hak yang sama untuk dijadikan kalimat thayyibah kultural itu kan. Aja meng asu nanti manja asunya. Dia merasa dia penting banget padahal juga sama. Loh, pitik kowe ya gitu loh, sekali-sekali gitu. Jadi tolong ada pemerataan penghormatan kepada binatang-binatang gitu. Berarti Anda orang Sriwijaya. Sudah ngerti persis Sriwijaya itu eranya abad berapa, tahun berapa, asal-usulnya bagaimana, siapa yang mendirikan kerajaan Sriwijaya, rajanya siapa, sudah ngerti? Tolong diteliti ya. Udah ngerti lagu kebangsaan Sriwijaya? Belum ngerti? Coba, coba. Tapi enggak apa-apa. Wong di Indonesia sekarang itu sudah ada yang ngerti apapun. Wes, kapan malu enggak ngerti kok. Malu malah bangga. Mestinya korupsi itu malu malah iki double nyolong petita-petiti cengenges kan gitu kan. Ya apa wong saiki iki. Kita kandak nemu Zamil kapok kan. Oke ya. Ya teng justru. Tetap dengan ingatan bahwa semua sampel ini sebenarnya untuk supaya mengerti pemetaan karakter agar supaya bisa diterjemahkan ke wilayah hukum. Karena hukum kita ini hukum terusnya Nusantara apa adopsi dari Belanda? Adopsi dari Belanda. Dan siapakah Belanda itu? Itu harus Anda pertanyakan, apa hubungannya sama Zionisme misalnya? Zionisme itu lahir tahun berapa awalnya, rapat-rapatnya dan seterusnya. Karena sudah ada kooptasi internasional kepada Nusantara sejak abad ke-13, 14. Sehingga pada 14 akhir menuju 15 itu terjadi mobilisasi besar-besaran untuk menyelamatkan harta-harta Nusantara. Anda lihat kalau dalam sejarah yang dibikin Belanda itu ada tahun kosong 1498 sampai 1502. Ini saya tidak ngomong saya benar sekali lagi, tapi pokoknya harus kita teliti ini benar-benar ini. Jadi apa yang Anda ketahui mengenai Nusantara itu kan berdasarkan musuhmu, berdasarkan informasi dari orang yang menjajah kamu. Jadi tolong sekarang belajar meragukan pengetahuan sejarah Anda. Aslinya begitu. Jangan itu dijadikan kebenaran yang mutlak. Karena kita harus mencari sumber-sumber yang sebanyak mungkin. Karena sekarang Leiden juga sudah putus asa membaca buku-buku Nusantara, nanti akan dikembalikan ke sini karena mereka bacanya nggak bisa tuntas karena ada password yang mereka nggak bisa cari. Password itu coding, kode-kode, nah rajah itu kode dan seterusnya lah. Pokoknya saya ingin mengatakan kepada Anda diperlukan ekstra penelitian terhadap masa silam Indonesia yang bernama Nusantara itu supaya kita tahu ke depannya bagaimana. Nah, metodologinya adalah Anda mendengar kesenian, Anda melihat politik, Anda mempelajari hukum atau apapun dalam masyarakat, itu Anda harus punya cara berpikir yang berlaku komprehensif. Jadi misalnya kalau Anda dengar dangdut itu karya Oma Irama dan itu inovasi, bukan Melayu, bukan rock. Dia pernikahan antara musik Melayu dengan musik rock. Sama dengan itu, sama kejadiannya sama dengan Sriwijaya. Anda lihat tadi Sriwijaya kan notasinya itu Jawa apa? Do re mi fa sol, Mas. Apa bunyinya apa itu, Tong? Ji mo apa?
monem jiro. Itu kalau do re mi fa sol enggak bisa bunyi gini. Coba kalau do re mi fa sol coba nek. Enggak bisa. Enggak bisa. Ini pakai notasi Jawa asli. Tapi Anda lihat tadi terbangnya, coba minta terbangnya tadi. Teng 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 apa? Teng 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 teng. Nah, oke. Anda tahu itu bunyi kendang mana? Itu Serampang 12 Melayu. Jadi Sriwijaya itu pernikahan antara Jawa dengan Melayu. Itu semua harus perlu kita pelajari. Sebab hidup ini isinya cuma pernikahan. Apa saja. Jadi kalau Anda dibikin bingung oleh berita bahwa di dalam Islam boleh poligami, sudah Anda ikut tafsir saya aja. Poligami itu artinya ada 4 macam pernikahan dan 4 wilayah pernikahan yang harus Anda tempuh. Bukan kok duwe bojo papat. Misalnya 4 ya, 1 Allah nikah sama makhluknya. Moralnya Allah dan makhluknya sama dengan moral bersuami istrian. 1 memfasilitasi, 1 mengabdi, mengasihi, setia dan seterusnya. Itu pernikahan skala 1. Skala 2, pernikahan umat manusia dengan alam. Alam itu istrinya manusia. Kamu tidak boleh menindas alam. Kalau kamu tidak boleh menggunduli hutan seenaknya, kamu nggak boleh ngotorin sungai seenaknya. Jadai mambu, pakakno asu, asune mati, buangan kali, itu merusak kehidupan. Gitu loh. Sudahlah ada dayoh dikasih, ada tamu dikasih tiker yang ditambal sama jadah sehingga celananya kena jadah. Dan tamumu itu saudara menjadi musuh, menjadi marah sama Anda karena kamu suguhi tikar yang dikasih jadah. Itu pun jadai mambu. Coba Anda punya tamu celananya kena jadah mambu, wis dadi musuhmu to kuwi. Wis mangkel to kuwi. Tuh. Itu pun terus jadai mambu pakakno asu. Loh, coba sudah kehilangan saudara sesama manusia, sekarang cari musuh baru yang namanya asu. Ning ndi ana asu gelemangan jadah? Apalagi jatah mambu. Jadi kita melakukan kesalahan kepada manusia, melakukan kesalahan kepada binatang, kemudian guangen kali, akhirnya asu, batang asu dibuang ke sungai. Kita menghancurkan lingkungan hidup. Mesake imam sing nek umbah-umbah ning kali njur kesenggol batang asu. Kowe ngapa to rene le ngono jare imam. Ayo padha-padha kanca ya ngambangi kan gitu kan. Itu Mas ya. Ini soal cara berpikir. Kalau kita tidak mau asik dan nikmat di situ, ya Anda jangan bercita-cita apa-apa. Kita terusin saja. Kalau Anda meneruskan Indonesia yang seperti ini, saya mohon dengan sangat, jangan belajar jadi orang baik. Jangan belajar jadi orang jujur. Hancur kamu nanti. Jangan belajar jadi orang sportif. Anda harus curang, Anda harus kejam, Anda harus tega, Anda harus pinter ngerampok. Anda harus pinter nyikut. Meskipun teman separtai, hancurkan dia. Betul enggak? Meskipun dekan, awas, terancam oleh bawahan-bawahannya untuk periode yang akan datang. Betul enggak? Di Indonesia Anda harus kejam. Jangan jadi orang baik di Indonesia, hancur kamu nanti. Kalau jadi orang baik harus berani huriah kayak saya. Saya tidak terkait sama apapun saja. Gitu. Tapi kalau Anda mau jadi pejabat, Anda harus nggak usah kejam ini. Kalau enggak jadi perampok, jadi pengemis gitu loh. Siapkan diri. Kalau Anda syukur bisa jadi perampok, kalau nggak bisa jadi pengemis. Puncaknya karier dokter itu jadi staf menteri kan begitu. Dan untuk itu kan Anda harus ngemis-ngemis. Kalau kebetulan yang laku nanti UGM, terus nanti UI enggak pernah. Kalau di bidang hukum UI berkuasa untuk jadi ketua KY segala macam, nanti UI yang akan berkuasa. Enggak mungkin dari Unpad dari mana-mana. Nah, kita harus jadi pengemis dan perampok kalau nerusin Indonesia. Atau terusin Indonesia tapi dengan watak Nusantara juga enggak masalah gitu loh. Karena orang Indonesia sekarang tidak mengerti bahwa
yang ternikmat dalam hidup adalah berbuat baik dan bekerja sama. Dengan musikalitas tadi kita coba melatih pernikahan supaya Anda ngerti bahwa hidup itu nikmat. Ini demi ulang tahun kawin lari kami ya, 18 tahun yang lalu ya. Maka saya ngomong pernikahan, jadi Allah sama makhluknya, manusia sama alam, pemerintah atau raja dengan rakyatnya itu nikah. Nomor 4 baru laki-laki dan perempuan, jadi 4 gitu loh. Masna wa thulatha wa ruba, itu maknanya ngono ae, aja angel-angel. Atau kita cari yang lebih intrinsik. Kalau engkau menjadi manusia, nikahkanlah 4 hal. 1, rohmu, nikah dengan hatimu, nikah dengan akal sehatmu, dengan syahwatmu. Kamu harus nikah sama syahwatmu, jangan dibiarkan dia bebas sendirian. Jadi ada pernikahan gini, Anda punya kehendak, kalau kehendak Anda baik, itu biasanya dia dipengaruhi oleh regulasi akal pikiran. Kalau kehendak Anda buruk, berarti ada pengaruh dari bawah, dari syahwat. Semua yang sifatnya syahwat itu bersifat api. Kalau dari atas dia bersifat kayu, logam, atau air, atau udara. Di sini udaranya. Ini kalau pakai tradisi Cina dan Jawa. Anda tahu bedanya kayu sama api. Kalau hukum itu padat ya, Pak Kamal ya. Hukum padat. Kalau hukum masih ditafsirkan berarti dia masih lemah. Pra-peradilan yang satu menghasilkan A, yang satu menghasilkan minus A. Di Jakarta sama di Purwokerto, itu berarti dia belum padat, masih bisa ditafsirkan. Hukum harus padat, karena dia bersifat kayu atau logam. Kalau syahwat, itu tidak padat, kecuali pas berlaku. Pas digunakan. Kamu nggak senyum berarti suci kamu. Ya. Radikal dia, gitu ya, pas gitu ya. Tetapi sifatnya syahwat ini, syahwat itu bukan hanya seks itu part of syahwat. Syahwat itu maksudnya segala energi pada manusia yang sifatnya api. Maka puncaknya adalah nar atau neraka. Yang selain itu, di garis lain, di kutub lain dia menjadi nur. Jadi ada bedanya nar sama nur. Nar itu api yang berkuasa, maka dia nar pakai alif. Kalau nur itu api yang sudah dijinakkan, ditaklukkan dan dikendalikan, maka alifnya menjadi wawu nur. Lho iki wong Arab iki gak iso nafsirno ngene iki. Iki kudu wong Jawa sing pekok ngono kae, itu sembarang dodak adik. Lho beneran itu nar nur itu sama, huruf anunya sama, epistemologinya sama. Kalau nar itu Anda dikuasai oleh api. Ngerti bedanya api sama logam? Gini, kalau Anda ingin misalnya menyiram Mandala Krida, Anda butuh berapa drum air? Kan harus sekian truk toh, untuk nyiramin itu harus sekian truk, betul enggak? Atau kalau Anda bikin level di Stadion Mandala Krida, kan butuh sekian truk untuk bawa kayu. Tapi kalau Anda ingin membakar, bawa apa? Wes gak apa-apa wes. Nggih kene ceklek wes opo-opo. Jadi api itu bahaya, hati-hati. Tapi jangan dibunuh api. Nah salahnya banyak orang-orang Islam yang ahli fikih ini membunuh api. Jangan dibunuh api itu dikendalikan. Maka nikah opsinya, gitu loh. Jadi menikahkan rohmu, yaitu tajallullah, Allah yang bertajalli padamu, itu merupakan satu cuatan, bukan satu bukan butir, bukan apa, enggak bisa disebut, enggak ada satuannya. Rohnya Allah menjadi rohmu. Nah dia kemudian mengawini 3 yang lain, yaitu syahwat, kolbu, dan akal. Manajemen kolbu ini kijane asline, gitu ya. Belum lagi kalau diterjemahkan secara sosial, kalau nanti kamu nikah, yang nikah bukan hanya kamu dengan istrimu, keluargamu ikut nikah secara sosial budaya. Di dalam dirimu, kamu sebagai makhluk pribadi harus nikah dengan kamu sebagai makhluk sosial. Tidak boleh pribadi tok atau sosial tok, harus kedua-duanya. Nah ini variabelnya banyak sekali, tapi prinsip dasarnya adalah kita harus menemukan metodologi dan outline atau bagan-bagan supaya kita memahami. Gampangannya kalau saya langsung ke shortcut ke hukum, Pak, Indonesia ini tidak bisa, secara teoritis gampang beresinnya asal ada pemimpin yang memenuhi tadi. Dia adalah manusia hukum, tapi dia sudah memiliki setting yang bagus karena dia adalah juga makhluk
manusia akhlak atau moral. Manusia moral tidak akan kokoh kalau dia bukan manusia takwa. Jadi roh, energi, materi, gampangannya begitu. Roh itu takwanya, energinya itu akhlaknya atau moralnya, materinya itu hukumnya. Hukum harus material. Makanya kalau ada tuntutan kan materi hukum, tidak energi hukum atau roh hukum, tidak ada. Dalam pengadilan kata roh itu tidak ada kecuali terdakwanya namanya nadroh, baru disebut roh. Gitu ya teman-teman sekalian, jelas ya. Jadi nanti akan meneliti ya Sriwijaya ya.